OTS tapi udah sampai risk management. Manajemen itu masih baru satu masuk. Kemarin nih gue skip karena nanti ini biar yang isi Pak Asim. Tapi hari ini Pak Asim nggak bisa, gue lanjutin lagi tentang pengelolaan lingkungan hidup dan limbah. Nah, pengelolaan lingkungan hidup dan limbah dengan penilaian kinerja lingkungan ini proper, ini satu kesatuan kemarin undang-undang yang telah diringkas. Nah, dari ringkasan itu kemarin dijadiin tugas kan, bagaimana kalian menangkap dari ringkasan tersebut, poin apa yang kalian dapat. Nah, setelah itu, di hari ini gue bakal menjelaskan tentang pengelolaan lingkungan hidup dan limbah ini apa. Terus minggu depan gue akan menerangkan bagaimana penilaian kinerja lingkungan ini proper. Dan setelah itu tentang SDG. Nah, nanti dua lagi mungkin bisa Pak Asim ini tentang OSH manajemen. Dilihat dulu kapan Pak Asim bisa, mungkin dia ntar masuk langsung di OSH manajemen. Nah, forum fokus group discussion ini mungkin kita lihat hari terakhir kayaknya nih mungkin sekali pertemuan mungkin bisa ini atau tidak. Nanti kita lihat lagi kondisi seperti apa untuk nambah nilai tugas. Oke, hari ini kan gue menjelaskan tentang pengelolaan lingkungan hidup dan limbah. Jadi di sini kondisi lingkungan hidup itu di mana kualitasnya cenderung menurun dari tahun ke tahun. Kerusakan dan pencemaran semakin parah, mengarah pada bencana lingkungan hidup, di mana kerusakan hutan, kebakaran, perambahan hutan, tebang liar, kekeringan, gagal panen, banjir yang menyebabkan hancurnya hasil pertanian, rusaknya sarana dan prasarana. Tanah longsor akan menyebabkan harta benda, rumah rusak, dan korban jiwa. Pencemaran udara sendiri menimbulkan berbagai penyakit, kerusakan ekosistem dari atmosfer, daratan, pesisir laut, aneka ragaman hayati. Adapun menimbulkan konflik sosial, perebutan sumber daya alam, yaitu air, hutan, hasil laut, tambang. Pemerintah pusat atau daerah masyarakat tanggung beban dari biaya bencana alam, konflik sosial, berbagai penyakit. Nah, itulah kondisi lingkungan yang berdampak sangat luas dari aspek tadi yang telah disebutkan dari terhadap lingkungannya, sosialnya, dan pertanggungjawabannya terhadap daerah seperti apa. Jadi aspek lingkungan ini sangat luas. Nah, inilah yang akan kita bahas di sini, bagaimana sih kita menjaga ini semua, kontrol kita di bidang air ini seperti apa, di migas kita seperti apa. Di mana di lingkungan hidup saat ini perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak atau stakeholder. Perlu dilakukan perubahan arah kebijakan menuju keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Perlu langkah konkret untuk menghentikan laju kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup. Ketiga, penaatan dan penegakan hukum. Ini poin yang harus fokus untuk perbaikan ini semua agar lingkungan hidup makin membaik. Ya, seperti kita ketahui, peraturan semakin ke sini semakin semakin diperbaiki. Tetapi jika penegakan hukumnya tidak kuat, tidak ketat, ya pasti itu percuma dan pasti akan terjadi sia-sia. Yang kita ketahui misalnya di tambang batu bara misalnya. Tambang batu bara di Kalimantan itu ada undang-undangnya, di mana habis mereka melakukan penggalian mesti dikembalikan seperti semula. Tetapi apa? Pengawasan yang kurang, penegakan hukum yang kurang, yang membuat banyaknya galian-galian yang telah selesai digali tinggalkan begitu saja dan menjadi kolap begitu aja, yang menyebabkan nantinya banyak kan kejadian-kejadian kematian-kematian dan kerusakan lingkungan yang terjadi setelah pasca tambang tersebut. Jadi itu perlu penegakan hukum di poin terakhir. Apalagi masalah pencemaran lingkungan sekarang poin penting di seluruh dunia sekarang. Pencemaran lingkungan hidup
adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Nah, poinnya di sini. Tadi kan bagaimana sih kita perencanaan seperti apa? Yang mesti kita lakukan seperti apa? Ini pemanfaatannya untuk apa? Lebih besar manfaatnya apa dampaknya? Dan untuk mengendalikannya seperti apa? Harus dipikirkan pengendaliannya seperti apa? Pemeliharaannya bagaimana? Dan bagaimana pengawasan dan penegakan hukumnya nantinya jika terjadi pelanggaran. Ini saling tadi ya, saling berkesinambungan, saling sangkut paut semuanya. Jika putus ini satu ya bakal terjadilah tadi kerusakan lingkungan tadi. Jika tidak ada perencanaan yang tepat, pemanfaatannya yang jelas, nah itu bakal terjadi semua dan sampai ke terakhirnya penegakan hukumnya seperti apa. Di mana UU nomor 23 tahun 1997 adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Yang di UU nomor 32 tahun 2009, perbaikannya adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Nah, baku mutu ini lebih kemana? Pencemaran-pencemaran. Pencemaran udaranya seperti apa, limbahnya tidak sesuai pembuangannya. Nah, kegiatan-kegiatan industri yang terjadi sering seperti itu gitu. Mengabaikan baku mutu yang telah dibuat. Baku mutu lingkungan hidup nih, PS20 UU PPLA. Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Tadi ya, baku mutu. Baku mutu lingkungan hidup meliputi baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Nah, ini maksudnya apa? Baku mutu air limbah yang seperti apa sih yang bisa dibuang gitu? Baku mutu air air yang seperti apa baru bisa dibuang ke laut? Dan baku mutu udara seperti apa yang bisa dilepaskan? Nah, ini tertuang di sini semuanya. Kayak sekarang baku mutu udara misalnya. Sekarang kan yang kita ketahui kayak mobil di Jakarta telah dites kan, yang mobil-mobil tua itu dicoba apakah pembuangannya melebihi batasnya atau tidak. Nah, itu salah satu baku mutu. Ya walaupun itu sekarang kita masih dikenakan karena kita energi fosil yang selalu dikenakan, disangkut bautkan terhadap sekarang tujuan seluruh negara adalah zero emission. Nah, nanti kita bakal bahas itu seperti apa, zero emission yang bakal dikejar, green energy yang bakal dikejar. Nah, itu kita bakal lihat seperti apa sih sebenarnya tujuan sekarang gitu. Apakah benar-benar bisa zero emission gitu kan? Ketiga, setiap orang diperbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan memenuhi baku mutu lingkungan hidup. Mendapatkan izin dari menteri, gubernur, bupati, wali kota sesuai dengan kewenangan. Nah, ini kadang yang kurang juga pengawasannya. Mendapatkan izin dari menteri, gubernur, bupati, wali kota. Nah, ini yang terjadi biasanya yang sering ketahuan suap menyuap di sini, wali kota ke bawah kayak gitu, bupati di situ. Nah, kenapa lingkungan hidup ini ya tadi banyak sebenarnya baku mutu itu yang selama ini dilewatkan karena mereka untuk membuang limbah itu sendiri mereka mesti mengeluarkan cost lagi kan. Nah, namanya pembisnis suka mengakali seperti itu. Dan 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 izin-izin yang mengeluarkan tadi bupati, wali kota itu banyaknya tergiur dengan
suapan-suapan yang ada gitu. Nah ini semakin diketatkan jatuhnya yang kayak gini-gini tentang si lingkungan hidup itu sendiri. Kerusakan lingkungan hidup tadi UU nomor 23 tahun 1997 dan UU nomor 32 tahun 2009, di mana adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam penunjang pembangunan berkelanjutan. Ada yang di UU nomor 32 2019 adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan atau hayati lingkungan sehingga melampaui ketentuan baku kerusakan lingkungan hidup. Nah, nih kita ambil poin di sini. Perubahan langsung atau tidak langsung. Nah, perubahan itu bisa terjadi langsung dan tidak langsung. Yang namanya kita kena penyakit ya itu tidak bisa dibilang langsung. Bisa terjadi beberapa tahun kemudian baru kelihatan, oh ternyata penyebab dari misalnya pembakaran pembangkit batu bara hasil pembakarannya dihirup oleh manusia, ya penyakitnya mungkin tidak langsung. Penyakitnya mungkin tidak langsung. Ya bisa kita lihat berapa tahun kemudian baru timbul penyakit. Nah itu udah banyak kejadian-kejadian sekarang yang nanti kita bakal bisa lihat. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Adapun kriteria-kriterianya, jadi untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Seperti apa sih yang ditetapkan ini kerusakan? Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. Yang sekarang kita tahu ya, efek gas kaca. Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomasa tanah. Baku mutu kerusakan terumbu karang yang di lautan. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan. Nah ini sering terjadi kan. Kalau kita lihat di Sumatera, Kalimantan sekarang ibaratnya udah musim 3, ada musim kebakaran hutan atau musim asap yang terjadi ke depannya. Berarti kan pemerusak lingkungan. Nah itu berarti kembali lagi kemana? Penegakan hukum. Di ujungnya ya ke penegakan hukum. Di lingkungan hidup itu di situ sih ujungnya. Keketat apapun pengawasan kita, ketika kita menemukan kesalahan, ketika kita mengajukan pengaduan, dengan hukumnya seperti apa. Dan itu perlu dikawal jatuhnya. Kriteria baku kerusakan mangrove, kriteria baku kerusakan padang lamun, kriteria baku kerusakan gambut. Nah, gambut ini juga bahaya. Salah satu yang sering terjadi di hutan-hutan kita, banyak hutan-hutan gambut kita, hutan-hutan gambut juga yang terjadi kebakaran itu biasanya gambut itu menyimpan api di bawahnya yang bisa timbul lagi beberapa minggu kemudian kalau tidak benar-benar diselesaikan. Kriteria baku kerusakan kars, kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kriteria baku akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain kenaikan temperatur, kenaikan muka air laut, badai dan kekeringan. Nah, menurut kalian ini udah dialami belum sampai saat ini? 4 poin ini. Udah dirasakan belum? Udah, Bang. Apa yang paling terasa menurut kalian sekarang? Kenaikan temperatur. Oke, yang mungkin ya kerasa gitu, yang kerasa banget kenaikan temperatur ya. Yang kita tahu kemarin di bulan Mei itu ialah suhu tertingginya di Indonesia. Ya kalau di Jakarta kemarin di Jabodetabek di Tangerang kan sampai temperatur tertingginya itu ya. Itu dari efek-efek semua lingkungan yang ada gitu. Nah, mungkin ini salah satu kalau kita di energi fosil yang selalu disangkut pautkan terhadap energi fosil kurang ramah lingkungan, kayak gitu kan, yang selalu dibahas. Kurang ramah lingkungan yang menyebabkan sekarang berdampak kepada kenaikan temperatur. Nah, sebenarnya kita bisa mempertanyakan juga sekarang,
energi bersih yang seperti apa sih yang mau dibangun sekarang? Apakah itu benar-benar bersih? Apakah itu masih ada kandungan CO2 dari sistem yang telah dibuat? Kita bisa simpel kita bisa coba lihat, tarik ulur sekarang mobil listrik. Oke, mungkin zero emission yang dikeluarkannya. Bahan dasar mereka ialah baterai. Baterai itu sekarang kebanyakan dibuat dari nikel, kobalt gitu kan, bahan dasarnya. Sistemnya yang untuk mendapatkan nikel itu sekarang seperti apa? Penambangan yang dilakukan. Penambangan yang dilakukan sebelumnya kalau kita lihat dari lingkungan, apakah sebelumnya di atasnya tidak ada hutan? Dari tahap penambangannya ya sama sebenarnya. Mereka malah memerlukan area yang lebih luas sebenarnya daripada kita di migas. Area, kita lihat dari area. Banyak lebih hutan yang bisa dibabat untuk penambangan nikel tersebut, pertama. Setelah penambangan selesai, untuk pemisahannya perlu namanya smelter. Pemisahan smelter itu sendiri sistemnya gimana? Pembakaran. Sesuatu yang dibakar pasti akan menghasilkan polusi ya kan? Nah, itu yang salah satu juga kita lihat polusi juga yang dihasilkan ya, walaupun in the end-nya ya menghasilkan mobil listrik yang zero emission. Tetapi itu sebagai isu yang sebenarnya bisa kita angkat juga, apakah nanti benar-benar zero emission di industrinya itu apakah dari nol sampai akhir tidak ada dampak sama sekali. Nah, jadi ya kalau zero emission juga oke, zero emission ketika pemakaian mobilnya gitu. Tapi untuk lingkungan sendiri, oke menekan. Nah, kalau kita lihat lagi, sebenarnya kita di migas apa sih yang kita lakukan untuk menekan si, eee, efek rumah kaca ini? Apa sih yang dilakukan? Sebenarnya kayak ExxonMobil pun mobil pun udah melakukan gitu. Sekarang mereka untuk melakukan tahap eksplorasi dan eksploitasinya yang di mana menghasilkan CO2. CO2 itu sendiri telah dilakukan sistem pengikatan, penyerapan yang kembali lagi ke reservoir. Itu salah satu, eee, langkah untuk mengurangi pencemaran udara tadi. Nah, maksud gue ini, sebenarnya kita di migas, oke, eee, isu itu emang dikembangkan, tetapi kita masih bisa untuk menekan juga dari teknologi-teknologi yang kita lakukan, pengembangan teknologi untuk mengurangkan itu semua. Itu sih, karena ya tadi yang kita ketahui, ya dunia juga ketahui, saat ini ya mungkin kalian juga udah tahu, energi fosil bukan untuk digantikan 100%, tetapi butuhnya backup energi, kebutuhan energi dunia. Yang kita ketahui tiap tahun energi dunia tidak mungkin turun kan, pasti naik. Yang pertanyaannya apakah sebanding dengan kenaikan produksi migas yang ada di dunia? Kan itu pertanyaannya. Nah, itu salah satu. Jadi intinya, eee, emang butuh renewable energy kita butuhkan untuk kebutuhan energi, tetapi tidak mungkin digantikan 100%, tidak mungkin. Karena lebih simpel, yang namanya pembisnis kalau ngelihat keekonomisan ya, kalian juga belajar ekonomi migas, ya ujung-ujungnya apa? Pasti keekonomisan. Nah, mana yang lebih untung itu yang dijalankan. Semua pembisnis pasti mikirin sampai ujung itu. Oke, kita lanjut, kenaikan muka air laut, badai, dan kekeringan. Nah, kekeringan juga ya semuanya siklus yang sama itu ya. Satu siklus yang terjadi penyebabnya ialah tadi lingkungan yang rusak dan menyebabkan terjadi kenaikan temperatur, kenaikan muka air, badai, kekeringan. Ya kita tahu, eee, semua terjadi ya pertama hutan dibabat habis untuk pembangunan, perkotaan, untuk pembangunan industri, pembangunan dan lain-lain.
Ditambah dari industri itu sendiri, rumah sendiri menghasilkan CO2 yang tidak ada lagi untuk penyerapannya. Nah, itu yang dampaknya yang luar biasa sekarang terasa. Lingkungan. Dasar Peraturan PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengembalian keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan atau pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan yang diperlukan bagi proses pengembalian keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Izin PPLH, Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, itu di mana dasar peraturannya, udah kalian lihat juga kemarin, UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan bahan-bahan berbahaya dan beracun dan atau gangguan berdampak pada lingkungan hidup dan atau kesehatan manusia. Contoh-contoh izin PLH. Ini contoh-contohnya izinnya apa aja sih biasanya? Pertama pasti izin penyimpanan limbah B3. Karena berbahaya ya. Penyimpanan itu aja udah berbahaya. Izin pengumpulan limbah, izin pemanfaatan limbah B3, izin pengolahan limbah B3, dan izin penimbunan limbah B3. Izin dumping ke laut, izin pembuangan air limbah. Nah ini bukan semata-mata izin dibolehin enggak. Pasti tadi ya kembali lagi kemana? Ke baku mutu. Apakah telah sesuai baku mutu apa tidak? Nah ketika sesuai baku mutu ya boleh dibuat. Kayak gitu. Dampak lingkungan dan sosial dari industri minyak dan gas. Sekarang kita masuk di dunia industri kita. Bagaimana sih dampak lingkungan dan sosial? Ya, semua terjadi di lingkungan pasti berdampak ke sosial. Itu pasti semuanya. Lingkungan yang rusak pasti menyebabkan sosialnya juga belakangnya. Sebelum kita masuk ke industri kita, ada pertanyaan? Atau ada yang mau didiskusi boleh. Nggak apa-apa dipotong aja kalau ada yang mau diskusi. Kita lanjut. Yang lain masih on cam ya. Tidak mau diskusi boleh. Kalau enggak gue lanjut. Masih on cam ya. Yori, Andinda, Melra, Nur Fadila, Anastasia, Talia, Alians. Ayo. Oke. Kalau nggak ada gue lanjut. Kegiatan migas dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap ekologi. Kesehatan, keselamatan kerja, ini udah kita bahas, juga terhadap lingkungan sekitar operasi perusahaan. Tentang kesehatan dan keselamatan kerja, kemarin udah kita bahas sebelum UTS. Apa aja sih kegiatan migas itu yang bakal berdampak tentang terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Ya pasti lingkungan hidup pasti berdampak juga nantinya terhadap kesehatan dan keselamatan kita juga. Dampaknya tergantung Dampaknya tergantung pada berbagai faktor, ukuran dan kompleksitas dari kegiatan, kondisi lingkungan, efektivitas perencanaan, upaya pencegahan polusi, pencegahan kecelakaan dan penyakit kerja,
kerjasama dengan masyarakat sekitar. Ini faktor-faktor yang bisa kita lakukan. Ya sangat berpengaruh kan bagaimana kerjasama dengan masyarakat sekitar. Itu paling penting. Yang karena yang bersinggungan langsung jatuhnya kayak gitu. Gimana rencana yang kita bagus efektivitas mungkin, tapi kalau kita tidak kerjasama dan tidak melakukan sosialisasi dan mengabaikan masyarakat sekitar, itu pasti bakal berdampak ke belakangnya. Industri migas harus mengetahui berbagai risiko dan konsekuensinya. Dan lingkungan secara langsung maupun tidak harus dipantau. Risiko dan konsekuensi tumpahan minyak merupakan perhatian terbesar. Namun demikian, staging, pengaruh fisik, peralatan, dan penggerakan kapal semuanya juga harus dipertimbangkan. 60% petroleum industry activities is supporting activity. Nah, eksplorasi, pengeboran sumur, penyiapan operasional, area produksi, kegiatan pasca operasi, kita lihat di bawah nanti. Ini di mana eksplorasi itu dampak lingkungan umumnya akibat kegiatan seismik. Seperti izin-izin, survei topografi, filtering zone, pengeboran dangkal, penampakan peledak, catatan peledak, misalnya gelombang suara. Pengobaran sumur terdiri dari kegiatan izin-izin, pembukaan lahan dan konstruksi jalan, operasi mobilitas peralatan pengoboran, proses pengoboran dan lain-lain, pasca operasi, pembongkaran rig dan peralatan lain. Nah, sampai sekecil ini kayak mobilitas peralatan pengoboran. Pasti kan ada yang terganggu kan. Kalau kalian misalnya operasinya sekeliling hutan, pasti ada pasti ada hewan-hewan sekitar yang terganggu ibaratnya gitu, yang tadinya kayak seperti gajah misalnya. Gajah itu jalurnya itu berpuluh-puluh tahun itu seperti itu. Jadi ketika tiba-tiba di jalurnya itu dibangun rumah, ya mereka bakal ngelindas gitu. Itu ialah pola pikir mereka seperti itu. Jadi bukan salah gajah ketika menabrak suatu rumah gitu, ya karena itu jalur mereka tadinya. Tiba-tiba dibangun rumah di atasnya. Suara kebisingan, bising, pasti bakal mengganggu. Pasti ada perubahan yang terjadi, kayak gitu. Yang pernah kita bikin tabel di sebelum UTS juga ada tabel-tabel, kira-kira kalau kita melakukan ini, untuk kesehatannya seperti apa. Nah, itu guna ASE itu mesti buat yang seperti itu. Yang kita pelajarin barrier-barrier kemarin kan, Swiss model itu seperti apa ya, kurang lebih itu sangkut paut semua, sampai kita di lingkungan hidup pun harus mikirin sedetail-detail itu mungkin. Pembangunan dan operasi ladang minyak terdiri dari pengoboran sumber produksi, pendirian fasilitas proses, dan perpipaan, pendirian sarana pendukung. Pasca operasi. Nah, ini paling penting. Jangan selesai semuanya eksploitasi, tinggal. Kita harus mikirin setelah itu dampaknya seperti apa. Tadi kan terhadap lingkungan dan sosial. Kita lihat kegiatan utamanya penutupan ladang minyak produksi. Oke, hal penting untuk minimalkan dampak limbah harus ditangani secara serius. Ini terhadap lingkungan, karena kalau tidak ya pasti merusak lingkungan sekitar. Sebelum dieksploitasi kondisinya seperti apa, setelah selesai dieksploitasi atau pasca operasi harus dikembalikan seperti semula. Yang tadi ada atasnya hutan harus dikembali lagi, pohon-pohon ditanami. Penggunaan seterusnya dari perumahan dan fasilitas perkantoran. PHK. Nah, ini sosial. Yang tadinya kegiatan kita lakukan merekrut warga sekitar yang tadinya tidak mempunyai skill, ya kita bisa menempatkan di tempat yang tidak seharusnya ada skill lebih. Nah, ketika selesai pasca operasi mereka selesai juga, ya itu kita pikirin dampak sosial mereka ke belakang seperti apa. Rehabilitasi dan penghijauan kembali lingkungan. Adapun dampak lingkungan akibat kegiatan industri migas, yang jelas pasti dampak pada udara, air, tanah, biosfer. Kita lihat di bawah, dampak pada udara.
umumnya karena pembakaran gas pada flash tank. Ya pasti tadi sesuatu yang dibakar pasti ada ampasnya, pasti ada pencemarannya. Proses pembakaran dari generator, gas turbin, transportasi, dan lain-lain. Nah, itu ialah yang umumnya pada udara. Polutan utama yang terjadi adalah debu, H2S, FOC, NOx, SOx, CO2. Dampak masalah kesehatan. Pastinya udara itu pasti berdampak langsung terhadap kesehatan. Perubahan iklim mikro daerah sekitar. Terjadi pemanasan global dan efek rumah kaca. Nah, perubahan iklim mikro ini bisa terjadi. Ya kalau kalian lihat misal daerah industri, jarang hujan misalnya di situ. Ya sering terjadi seperti itu. Padahal berapa kilo dari situ hujan lebat kayak gitu. Nah itu perubahan iklim mikro yang terjadi gitu. Ya pemanasan global yang jelas bakal terjadi yang kita rasain tadi kan. Dan efek rumah kaca tadi. Ini contoh ya flare-nya yang terjadi ya pasti menyebabkan dampak-dampaknya juga polusi udara yang terjadi. Dari kendaraan transportasi sendiri, apalagi yang lewat itu kontainer-kontainer besar, yang penggunaan bahan bakarnya solar, ya otomatis pembuangannya jauh lebih besar. Yang dimana nanti terakumulasi kan semuanya di udara. Terakumulasi semua di udara jadi global warming pastinya. Ini kandungan-kandungannya tadi. Sekarang kita lihat dampak pada air. Dampak akibat limbah dari mana aja di migas yaitu produce water, drilling liquid, mud, cutting, chemical to maintenance. Dari pemboran aja tuh jelas kan kita ada mud-nya. Ya, kita lihat cutting yang keangkat-angkatnya juga udah tercampur di reservoirnya, chemical distimulasi yang kita lakukan. Nah, itu adalah suatu limbah-limbah air yang mesti dipikirkan. Ada limbah-limbah cair chemical-chemical itu mesti dipikirkan kemana tumpahan dan kebocoran cooler. Nah, itu mesti dipikirkan. Bahan kimia yang digunakan itu pengolahan seperti apa, air di reservoir pun oke, sekarang kita udah melakukan injeksi kembali ke dalam reservoir. Tetapi adanya tidak semua. Nah, itu mesti kita olah lagi agar itu sesuai baku mutu yang ada. Tidak semata-mata langsung dibuang gitu, enggak. Mesti melakukan treatment lagi. Ya contoh, kalau kita misalnya di AFR, AFR kalian juga mempelajari itu. Penelitian-penelitian dilakukan juga di AFR bagaimana kita bisa melakukan absorpsi terhadap chemical-chemical tadi yang membuat air tadi jauh lebih bagus. Nah, itu kita lakukan. Ini contoh tumpahan minyak. Ini masih mengganggu banget kan ke biota-biota juga merusak banget jatuhnya. Nah, ini harus cepat ditangani. Contoh kayak kemarin tumpahan minyak Pertamina itu ya dikasih waktu kan dalam berapa hari harus selesai gitu. Ya kalau enggak bakal menyebar jauh lebih luas. Sekarang dampak pada tanah atau lahan. Dampak pada tanah atau lahan, dampak dapat dibagi menjadi dua jenis. Fisika tanah atau degradasi lahan disebabkan oleh kegiatan proses konstruksi, kontaminasi dari tumpahan, kebocoran, dan penimbunan sampah. Dampak pada biosfer atau tanaman dan binatang dapat secara langsung terkena akibat perubahan fisik dan kimia air. Nih, dampak secara langsung terkena akibat perubahan fisik dan kimia air. Nah, ini sangat berdampak ya. Ya kalau sekarang mungkin kalau tumpahan minyak nggak selalu bakal terjadi gitu kan di biota laut misalnya. Kalau misalnya sekarang yang paling bermasalah apa sekarang? Limbah plastik.
Nah, itu bakal merusak biota-biota laut, itu bakal mengganggu ekosistem mereka. Plastik yang ya kita sering lihat kan, yang plastik yang kemakan lah sama mereka. Yang kita tahu plastik itu sangat tidak gampang terurai, bisa puluhan tahun baru bisa terurai gitu. Nah, dan kita termasuk penyumbang limbah plastik besar 10 besar kayaknya di dunia. Udara kualitas tanah dan juga akibat gangguan kebisingan serta cahaya matahari. Kegiatan langsung manusia seperti pembakaran, perburuan dan lain-lain juga akibat gangguan keseimbangan alam. Ini tragedi Buya. Kalau kalian pernah dengar, ini yang menyebabkan bintik-bintik ini. Nah, ini dari mana? Dari pertambangan. Kerusakan lingkungan yang menyebabkan ke kesehatan. Bentar ya. Ini kalau kita lihat di tabel, dampak langsung dan tidak langsung yang telah disampaikan. Kalau kita bisa mengkelompokkan, contoh di offshore itu dari pelayaran kapal misalnya. Risiko tumpahan minyak terkait dengan frekuensi pelayaran, kondisi mekanikal dan kimia dari kapal, dan peralatannya dan kinerja awal kapal. Nah, ini kan langsung tuh berdampak langsung kan terhadap terganggunya yang di bawah gitu. Bising, lampu dan kehadiran vivik dari kapal dapat mempengaruhi pergerakan spesies yang sensitif. Yang tidak langsung yang kita ketahui, lampu itu gitu kan bakal mengganggu juga gitu. Survei seismik sumber energi tekanan udara menghasilkan bising yang berpotensi dampak terhadap organisme di sekelilingnya. Gangguan perilaku pada beberapa spesies dapat mempengaruhi pola makannya. Ya kalau pola makan kan yang tidak bisa kita lihat secara langsung kan, yang tidak langsung hari demi hari itu bakal berubah. Terus drilling. Saat lumpur drilling cutting ditimbun, dampak terbatas pada area sekitar pemboran. Yang langsung kelihatan kan hasilnya. Drilling fluid terdiri dari liat dan termasuk logam seperti berium serta adiktif tergantung dari jenis batuan yang dibor. Bahan-bahan yang berbahaya biasanya didaur ulang atau dipisahkan sebelum dibuang ke laut. Pemantauan dampak pemboran menunjukkan hanya berdampak kecil di luar zona pembuangan. Potensi dampak atau risiko tidak langsungnya, sedimen terlarut dalam kolam air dapat mengurangi intensitas cahaya pada dasar laut. Hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman hingga bahan terlarut di itu mengendap. Pengaruh jangka pendek. Pengaruh setempat dapat berdampak pada rantai makanan. Pengaruh tersebut dapat dikurang dan mengurangi tingkat toksik komponen atau memisahkan atau daur ulang cairan sebelum dibuang. Hingga penempatan platform, produk processing water, reinjeksi, dan air limbah. Nah, ini contoh tabel-tabel bagaimana kita mengelompokkan bagaimana resiko dan dampak langsung dan tidak langsungnya seperti apa. Dampak sosial dari aktivitas industri minyak, dampak sosial dapat berubah dampak ekonomi bagi penduduk sekitar, areal produksi, dan juga dampak terhadap sosial budaya mereka. Misalnya, dampak sosial, perubahan tata guna lahan akibat pembukaan jalan baru yang tadinya biasanya mereka
sunyi daerahnya, tiba-tiba dibuka jalan baru, dilintasin semua orang gitu. Perubahan populasi dari migrasi akibat dibukanya jalan baru. Pasti sesuatu yang dibuka baru itu ada migrasi yang terjadi. Sistem sosial ekonomi yang baru akibat hadirnya pasar kerja baru. Jadi tidak semuanya negatif ya, positifnya juga ada. Perubahan kebiasaan dan norma lokal karena pengaruh pendatang. Kemudian akses terhadap produk dan jasa seperti layanan kesehatan, air bersih, listrik, dan lain-lain. Perkembangan fasilitas transportasi, darat, udara, laut, masalah kebisingan, potensi kecelakaan. Nah ini yang dampak-dampak yang mesti kita lihat, dampak positif apa negatif, mesti bisa dikelompokkan, dampak langsung atau tidak langsung. Nah inilah gunanya kita sebagai mempelajari bidang ASI ini gitu. Kita harus bisa mengelompok-kelompokkan itu. Nah kalau kita belajar kemarin tentang kesehatan keselamatan kerja, kita kelompokkan yang bahayanya seperti apa, kita harus tahu bagaimana untuk tidak terjadi kecelakaannya. Bahaya-bahaya itu kita kelompokkan, seberapa besar bahayanya, bagaimana tindakan harus kita lakukan, jika terjadi harus bagaimana. Nah sama, di lingkungan pun kita kayak gitu. Nah itu juga bisa diterapkan di kehidupan kalian masing-masing sebenarnya, pembelajaran ini. Dari hal kecil jatuhnya kayak gitu. Dampak sosial dari aktivitas industri minyak. Nih, dampak sosial dapat negatif juga positif yang tadi disampaikan di awal. Dampak sosial harus dikelola, dikonsultasikan dan didiskusikan dengan masyarakat lokal. Ini penting karena mereka berdampak langsung terhadap industri yang kita lakukan. Tanpa kerjasama dengan mereka sangat sulit diperoleh dampak sosial yang positif dari aktivitas perusahaan. Sering kan kalau kalian dengar kayak pemotongan pipa, pemutusan pipa, pengambilan. Nah itu kenapa? Tadi tanpa memikirkan didiskusi dulu dengan masyarakat lokal yang ada. Tiba-tiba izin ke pusat, dapat izin, udah lakuin karena melakukan dapat izin. Tetapi kita harus ingat, kita bersinggungan langsung terhadap masyarakat sekitar. Dan itu bersinggungnya bukan 1 hari, 2 hari, selama kegiatan operasi kita yang kita lakukan di sana. Nah, itu perlunya ini mesti dilakukan karena dampak sosialnya nanti berpengaruh juga dengan kinerja pekerja yang ada di sana, keselamatan pekerja yang ada di sana. Ya kalau warga di sana tidak merasa senang di situ ya bisa jadi keluar masuk barang lah diganggu, pasti mengganggu produksi yang ada. Itu mesti disosialisasikan, ngasih penjelasan bagaimana nanti ke depannya ini bakal merusak lingkungan mereka apa tidak, gitu. Itu harus dipikirkan semuanya. Jangan cuma omongan belaka ya, karena kita tahu banyak yang terjadi sekarang di industri yang seperti itu. Omongan manis di awal ketika telah berjalan tidak sesuai apa yang di awal dikatakan. Apalagi terhadap kesehatan-kesehatan ya. Yaitu bisa jadi bahan buat diskusi, bisa jadi bahan buat kalau kalian mungkin paper, itu bisa banget. Dampak lingkungan terhadap kemajuan. Sekarang kan kita membangun smelter itu ialah kemajuan bagi kita. Tetapi dampak kesehatan dan lingkungan sekitar seperti apa? Itu bisa kita lihat, bisa kita teliti. Apakah benar dengan kemajuan yang ada ini, dengan kemajuan yang ada ini juga memajukan warga sekitar. Ya kalau kesehatannya dia nggak maju ya gimana dia mau maju secara ekonomi, gimana mereka mau bekerja kalau kesehatannya terganggu. Itu sangat berpengaruh semuanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Penilaian kinerja lingkungan proper kita lanjut di minggu depan. Kalau mau diskusi boleh, mau tanya jawab boleh. Saya memang lebih banyak diskusi daripada latihan. Kuncinya memang di undang-undang, penghafalan, permasalahan yang ada, bagaimana solusinya di situ banyak pembelajarannya. Bukan hitung-hitungan, nggak ada hitung-hitungan. Gimana sejauh ini nggak ada mau diskusi?
Ada pertanyaan? Belum ada, Bang. Ya udah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti kita lanjut minggu depan ya. Baik, Bang.